Kalian harus tahu nih, ada satu film yang kelihatannya cuma film monster tentang gorila, raksasa, pulau misterius, dan kekacauan besar. Tapi makin lama ceritanya jalan, film ini pelan-pelan berubah jadi lebih sunyi, lebih tragis, dan jauh lebih kejam dari yang kita kira. Judulnya King Kong yang dirilis tahun 2005. Di awal, ceritanya terasa sederhana. Sekelompok kru film berangkat ke Skull Island, sebuah pulau purba yang belum tersentuh peradaban. Di sanalah mereka menemukan Kong, makhluk raksasa yang selama ini cuma dianggap legenda. Tapi sejak awal, film ini sebenarnya nggak pernah benar-benar menempatkan Kong sebagai monster nih. Kong bukan makhluk yang datang buat menghancurkan manusia. Dia adalah makhluk terakhir dari dunianya sendiri, hidup sendirian, menjaga wilayahnya, bertahan di alam yang keras. Sampai akhirnya, manusia datang bukan untuk memahami, tapi untuk mengambil. Dari titik itu, King Kong gak lagi sekedar film monster, ceritanya berubah jadi kisah tentang eksploitasi, alam yang ditaklukkan, makhluk hidup yang dirantai, dunia liar yang dijadikan tontonan. Skull Island bukan cuma latar petualangan, tapi simbol dunia purba yang pelan-pelan menghilang, tergeser oleh modernitas. Dan di tengah semua itu, ada Endero, hubungan Kong dan En sering dikira kisah cinta, padahal sebenarnya lebih sederhana dan lebih manusiawi nih, mereka berdua sama-sama korban. En adalah aktris miskin di era depresi besar, hidup di dunia yang memperlakukan manusia sebagai hiburan. Sedangkan Kong adalah makhluk yang dipaksa keluar dari dunianya. Mereka terhubung bukan karena cinta, tapi karena kesepian yang sama. Saat Kong dibawa ke New York, film ini berubah total nih, dari petualangan jadi tragedi. New York digambarkan dingin, keras, penuh lampu dan sorotan. Disinilah Kong dirantai, dipamerkan di atas panggung dan dijadikan tontonan demi sensasi murah. Rantai bukan cuma alat penahan, tapi tanda penaklukan. Panggung bukan tempat hiburan, tapi tempat penghinaan. Dan di titik ini, jelas siapa villain sebenarnya nih. Bukan Kong, bukan dinosaurus, tapi Carl Denham. Dia adalah manusia dengan kamera, ambisi, dan ego. Sosok yang melihat makhluk hidup bukan sebagai nyawa, tapi sebagai tontonan. Denham terasa seperti gambaran sisi gelap dunia hiburan yang lebih peduli sensasi daripada dampaknya. Hal ini nyambung banget sama zamannya. Film ini berlatar era depresi besar tahun 1930-an, saat orang-orang butuh hiburan murah untuk melupakan penderitaan mereka. Dan Kong dijadikan jawabannya, tragedi yang disederhanakan jadi pertunjukan. Yang bikin semua ini terasa kuat adalah caranya disampaikan nih. Kong terasa hidup bukan cuma karena CGI-nya bagus, tapi karena Kong diperankan oleh Andy Serkis lewat teknik motion capture. Dia punya bahasa tubuh, ekspresi, dan emosi yang bikin terasa hidup. Penonton bukan cuma melihat monster, tapi merasakan penderitaannya. Dan semua ini bukan kebetulan. King Kong adalah proyek film yang sangat personal buat Peter Jackson, sang sutradara film ini. Sejak kecil, dia mengidolakan King Kong versi 1933. Film ini bukan sekedar remake, tapi surat cinta untuk film klasik dan sekaligus peringatan tentang industri modern yang bisa menghilangkan jiwa sebuah cerita. Itulah sebabnya, durasinya panjang, hampir 3 jam. Ini bukan durasi main-main, ini cara Jackson ngebiarin ceritanya pelan, berat, dan gak dipaksa selesai cepat. Mungkin itu juga alasan kenapa film ini gak pernah jadi franchise ya. Ceritanya selesai, tragedinya lengkap, Kong mati, dan kematiannya gak diperas lagi nih. Dan kalau dulu lu nonton King Kong cuma sebagai film monster, jujur aja nih, film ini worth it banget buat di rewatch sekarang. Karena semakin dewasa, semakin kelihatan nih kalau ini bukan cerita tentang monster yang mati, tapi tentang dunia yang pelan-pelan kehilangan empatinya.